tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Karena sudah dilakukan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dia sebagai orang tua harus menghormati kepolisian. Apakah yang ditetapkan polisi itu benar apa salah, itu dia wajib menghormati. Tapi untuk tidak perlu, karena dia sudah berbicara kepada pengacaranya sudah menyampaikan ke penyidik, dan penyidik sudah menampung dan dituangkan dalam BAP dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dan diputus oleh hakim yang sah. Bahwa apakah itu orangnya atau tidak, itu tergantung kelihaian daripada pengacaranya dan terdakwa. Tapi ada juga informasi bukan menangkap itu dari narkoba yang ditanganin atau dipimpin. Ya bisa saja, karena sebagai orang tua tentu merasa tersinggung ya. Maka karena dia bekerja sebagai penyidik, kebetulan di narkoba, ya langsung dikerahkan timnya dan ditangkap itu. Persoalannya apakah itu orangnya atau tidak, itu telah terbukti di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Itu perkara ini kasusnya kan pidana dalam konteks kematian narkoba, itu tidak salah. Mereka tidak salah, tapi sudah cepat. Menurut saya patut dia suka jempol. Itu ada juga tahanan yang meninggal itu anak dari korban itu sendiri, Pak. Iya, karena anaknya yang meninggal, maka anak orang tuanya langsung bergerak. Tapi Bapak membaca dari kasus hukum, ada juga dugaan nggak Pak dalam mempercepat perkara ini, siapapun jadi dugaan? Nah, otomatis kan begini, ketika anggotanya bergerak kan ditanyain, kamu dari mana, 3 hari lalu di mana, karena jaraknya kan 3 hari kalau salah ya. Nah kemudian dilimpah ke Polda Jawa Barat, tentu kan ditanyain, ada persidangan anak lebih dulu. Anaknya juga membenarkan bahwa mereka melakukan. Kemudian yang 7 orang juga membenarkan dalam tanda petik lah ya. Nah otomatis dihukum. Kalau sekiranya mereka mengatakan tidak, saya tidak di situ, semua menyatakan begitu, berarti itu peran sesat gitu. Pak, dan kemarin juga baru saja Polri atau itu memberikan keterangan di media sosial untuk mendatangi Ibtu Rudiana sendiri. Iya. Seperti apa? Ibtu Rudiana tentu didatangi oleh tim daripada Paminal atau program lah ya. Nah tentu demikian juga dari psikolog dan sebagainya. Tentu dia harus memberikan keterangan yang benar. Nah sebagai orang tua tentu dia merasa terpukul, dan orang tua sudah pas itu sikap Ibtu Rudiana. Pak, tapi nomor 2 nanti ya, saya belum dapat datanya, jadi saya belum bisa jawab. Yang pertama, teman-teman terima kasih sekali lagi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Divisi Humas Polri, ya. Proses penanganan yang ada di Jawa Barat, ya, tentunya ini dalam proses penyidikan, maka berkembang. Dengan perkembangan atau fenomena sosial yang ada, informasi dan seluruhnya yang masuk, tentu harapannya adalah, pertama kami ucapkan terima kasih, tetapi harapannya adalah masuk kepada ranah penyidikan atau diberikan kepada penyidik untuk bagian daripada proses penyidikan, ya, karena berkembang
berkembangnya ini kemudian disampaikan tapi tidak masuk proses penyidikan sangat disayangkan, ya kan gitu. Ya. Kemudian kami juga apresiasi, terima kasih masukan-masukan dari ada pengacara, ada narasumber lainnya, pakar. Ini tentunya mari kita sama-sama memberikan kepada masyarakat terkait dengan informasi, terkait dengan adanya edukasi. Kemudian juga kita melakukan komunikasi yang bersifat dalam komunikasi proses secara teknis penyidikan. Tentu ini akan menjadi berbeda, harusnya jadi satu kesatuan, ya. Maka dari itu kemarin perkembangannya Polda Jawa Barat membuka kanal atau saluran hotline yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas, sehingga ya mungkin harus disampaikan atau saya ulangi lagi, ini harus dilakukan dengan secara bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara aspek kebenarannya. Maka dari itu formatnya adalah mencantumkan identitas pemberi informasinya. Ya. Kemudian juga setiap informasi nanti akan dilakukan analisis. Mengapa? Di situ penyidik tidak bekerja sendiri. Ya, analisisnya dilakukan oleh Ditreskrim dalam hal ini dilakukan oleh pengawasan penyidikan, ya, selaku fungsi pengawas internal di penyidik. Kemudian ada dari Bitpropamnya, kemudian juga ada dari Inspektorat Pengawasan Daerahnya. Tentunya juga mendapatkan asistensi, ya, asistensi fungsi teknis di Mabes Polri. Kemudian semua ini sedang berproses. Apa-apa yang menjadi informasi tentunya itu adalah bahan untuk nantinya diproses persidangan, baik mulai dari penyidikan, penuntutan, dengan sampai ke pengadilan, ya. Sehingga mari kami sudah memberikan keterbukaan dari Polda Jawa Barat, kami yakin sudah sangat bekerja luar biasa. Kemudian juga rasa keadilan di mana ada saksi-saksi yang memang menjadi bagian untuk mentersangkakan tersangka saat ini maupun yang lalu, dan juga ada saksi-saksi yang meringankan. Polri sudah menampung itu semua. Ya, tentunya tunggu proses ini masih berjalan. Itu rekan-rekan untuk proses yang bisa kami sampaikan terkait dengan kasus yang ditangani di Polda Jawa Barat. Ibtu Rudiana terbukti terlibat kasus narkoba terancam hukuman mati. Kasus Vina Cirebon diduga berkaitan dengan pengungkapan bandar narkoba oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki. Kasus Vina Cirebon diduga berkaitan dengan pengungkapan bandar narkoba oleh Ibnu Rudiana selaku ayah Eki. Begini kata Kamarudin Simanjuntak. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 8 tahun lalu kembali mencuat ke publik. Pasalnya, kasus yang menghilangkan nyawa Vina dan Eki pada tahun 8 tahun dinilai masih penuh dengan kejanggalan. Selain itu, sempat muncul di media sosial sebuah narasi yang mengatakan bahwa kasus Vina dan Eki di Cirebon diduga ada hubungannya dengan pengungkapan bandar narkoba. Beredar narasi di media sosial bahwa pembunuhan terhadap Eki berkaitan dengan Ibtu Rudiana selaku ayah Eki yang diduga telah mengganggu bisnis bandar narkoba. Dilansir dari YouTube Intens Investigasi pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024, Kamarudin Simanjuntak ikut memberikan sedikit tanggapannya terkait hal tersebut. Kalau itu sih soal lain, karena bisnis narkoba kan kita tahu, jangankan kalangan di Cirebon, kalangan di pusat juga ada, ujar Kamarudin. Jika Ibtu Rudiana terlibat kasus narkoba, maka polisi harus beri hukuman mati kepada Ibtu Rudiana. Di pusat juga ada bintang 2 baru saja mau dilantik langsung digeledah dan faktanya langsung disidang, sambungnya. Kamarudin Simanjuntak mengaku tidak bisa terlalu memberikan banyak komentar terkait dugaan keterkaitan kasus Vina dengan pengungkapan bandar narkoba oleh Ibtu Rudiana.
ayah Eki. Kalau itu sih saya tidak terlalu banyak komentar, karena